Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, kali ini saya akan membahas pembukaan 4 kuda dan dimenangkan oleh putih. Dan ini teman-teman di era pertengahan, yaitu era kemasan para Grandmaster Superpower Michael Tal atau teman-teman seletingnya teman-teman. Partai ini dimainkan oleh Michael Tal dengan Igor Zovic di Latvian Championship 1953. Dimulai dari E4, E5 dan kuda F3, kuda C6, kuda C3 dan kuda F6. Dilanjutkan dengan D4, E kali D4 dan kuda ke D5 langsung. Di sini jika teman-teman dipukul oleh kuda, tentu gajah ke D3. Setelah diancam balik ini kuda ke C5 misalnya, akan rokade dari putih. Dipukul misalnya oleh hitam, menteri datang. Intinya pion itu akan tetap kembali teman-teman. Kalaupun di sini mau dijaga pun oleh hitam, pada akhirnya tetap akan kembali pion tersebut teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat kuda D5. Langkah partai kuda ke B4. Dilanjutkan dengan kuda di sini kali F6 sekaligus cek, menteri kali kuda dan A3. C6 kembali. Gajah G5 dijawab oleh Michael Tal dan di sini menteri ke E6. Di sini teman-teman dari Michael Tal menaikkan gajah ke D3. Persiapan untuk rokade pendek sekaligus mengamankan pion. Gajah C5 dan dibalas dengan rokade pendek. Hitam rokade pendek B4. Gajah ke B6, B5. Di sini kuda tentu tersudut dari hitam. Apakah dia harus kembali? Langkah partai kuda ternyata ke A5 teman-teman. E5. Dibalas dengan D5 oleh hitam agar bisa dipotong maksudnya teman-teman. Tapi di sini diabaikan oleh Michael Tal dengan menaikkan menteri ke D2. C5 dan kali ini dipotong atau enpasan oleh Michael Tal. B kali C6 tidak dipukul dengan kuda. H3. C5 menteri F4. C4 dan di sini perhatikan dari Michael Tal gajah terangnya diancam oleh hitam teman-teman. Tapi Michael Tal bukan melarikan gajah tersebut, melainkan langkah anehnya sudah dimulai, yakni dengan menaikkan gajah ke F6. Di luar dugaan hitam langkah dari Michael Tal. Jika di sini teman-teman dipukul oleh hitam gajah yang di D3, menteri akan G5, tentu ancamannya checkmate. Dan langkah terbaik di posisi ini adalah G6. Setelah G6, checkmate tidak bisa dihindari teman-teman. Kalaupun di sini dipukul sekalipun, tetap checkmate tidak bisa dihindari. Kembali ke posisi di saat gajah F6. Bagaimana kalau di sini gajah yang di F6 yang dipukul teman-teman? Akan datang pion kali pion. Dan setelah di sini apakah dia menghindar atau dari hitam misalnya bergerak duluan raja teman-teman, maka di sini tentu akan dibuang. Lagi-lagi langkah aneh dari Michael Tal akan dimulai di sini. Tentu di sini susah untuk dihindari. Kalaupun di sini dari hitam memberikan bentengnya, maka di sini tentu akan tetap datang menteri ke H6. Atau misalnya di sini dilanjutkan misalnya dipukul gajahnya terlebih dahulu, maka langkah G5 sekaligus checkmate tidak bisa dihindari teman-teman. Karena langkah Michael Tal di saat gajah F6 ini memang dengan penuh perhitungan yang akurat
atau akurasinya sangat tinggi, teman-teman. Baik, langkah partai di posisi ini, teman-teman. Hitam menjawab dengan gajah ke-8. Diterima, langsung dibuang oleh Mekeltal. Dipukul oleh raja, G5 cek. Ancaman skakster. Dan di sini raja lari ke G8. Tapi ternyata, teman-teman, Mekeltal tidak mengancam lagi checkmate, melainkan mengakhiri dengan memukul menteri. Sampai di sini sebenarnya dari hitam sudah boleh menyerah, tapi masih dilanjutkan dengan pion kali kuda dan menteri ke G5. Gajah kali gajah dan pion kali gajah. Setelah benteng kali F6, teman-teman. Di sini dari hitam langsung merebahkan raja, alias menyerah. Karena perlawannya seakan sia-sia, kalaupun dilanjutkan hanya menambah sakit pikiran dari hitam, teman-teman. Itulah langkah Mekeltal. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini, teman-teman, dimainkan oleh Max Sewu melawan Mijodovic di Zurich pada tahun 1952. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda F6, dan kuda C3, kuda C6, D4, E kali D4, dan kuda kali D4. Teman-teman, perlu saya sampaikan, memang karakter dan tipikal dari langkah 4 kuda ini tentu berbeda-beda, variannya juga berbeda-beda. Tujuannya adalah agar teman-teman mudah memahami. Di sini langkah partai dilanjutkan oleh hitam dengan gajah ke B4. Kuda di sini memukul kuda sekaligus mengancam menteri. Dipukul oleh pion B tentunya, karena kalau dipukul pion D, hitam tidak bisa rokade, teman-teman. Gajah D3 dan D5. Setelah mengajak pertukaran, diterima. Pion kali pion, dari Max Sewu langsung rokade. Hitam rokade. Gajah G5 dan C6. Menteri F3 di sini langsung. Dan ternyata dia menarik mundur gajah ke E7. Benteng AG1, H6. Di sini, teman-teman, langsung dipukul pion yang di H6 oleh putih. Perhatikan, ini diberikan sia-sia, teman-teman. Tapi masalahnya, langkah partai ini adalah D4. Misalnya dipukul gajah ini, teman-teman, akan datang menteri ke E3. Tentu ancamannya pion yang di H6 atau gajah gelap dari hitam. Jika benteng ke E8 untuk melindungi, maka di sini akan diambil oleh Mekeltal. Tentu di sini sangat riskan posisi dari hitam. Dan jika di sini F8, benteng di sini memukul terlebih dahulu. Tentu dipukul oleh menteri, bukan? Setelah dipukul oleh menteri, perwira kembali dari putih. Walaupun ini G7, teman-teman. Ke4, tapi yang jelas perwira sudah imbang kembali. Baik, kembali ke posisi di saat gajah ini memukul pion H6, langkah partai dimainkan oleh putih. Di saat gajah memukul ini, hitam menjawab dengan D4. Kuda ke4 menentang pertukaran, kuda ke H7. Dan di sini menteri G3. Tentu di sini ancaman checkmate, teman-teman. F6 gajah langsung dipukul oleh putih. Menteri kali kuda, gajah ke F4. C5, gajah ke D6. Di sini, teman-teman, langkah gajah ke D6, hitam menyerah. Baik, kita coba analisa kenapa hitam menyerah. Tentu di sini hanya sekedar mengancam kualitas. Dan jika di sini, teman-teman, kenapa dia menyerah? Misalnya menjawab dengan langkah terbaik adalah D8, balik mengancam gajah tersebut, maka akan datang gajah E7. Sekaligus di sini menggarpu menteri. B6 langkah terbaik, maka menteri ke H4. Dua sisi ancaman, apakah checkmate memukul kuda atau hitam harus kehilangan benteng. G6, gajah sekarang
memukul sekaligus mengancam menteri. Menteri D6, maka di sini teman-teman benteng ke-8. Boleh di sini masih lari ke G7 teman-teman. Tapi masalahnya di sini datang gajah G5. Lagi-lagi ancamannya adalah checkmate. Tapi di sini masih bisa dipukul oleh kuda. Jika dipukul oleh kuda misalnya, maka checkmate. Atau di posisi gajah G5 nih teman-teman. Misal F5 untuk mencari ruang, maka di sini tentu H6 menteri. Dan setelah F7 dipukul kuda cek, dipukul oleh raja benteng tersebut, gajah ke B5. Boleh masih ditutup dengan gajah teman-teman. D7, G8 menteri. Satu-satunya langkah terbaik hanya ditutup dengan menteri. Maka datang benteng ke E1, checkmate. Raja tidak bisa menghindar. Makanya di posisi gajah D6, langkah partai dari hitam menyerah karena harus kalah kualitas sekaligus ada ancaman checkmate teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Sebelum melanjut ke partai ini teman-teman, perlu teman-teman ketahui tujuan dari memperdalam analisa review daripada catur itu untuk mempertajam analisa dari teman-teman. Walaupun tidak bisa menemukan hal yang sama di lapangan atau teman-teman bermain langsung, apakah online maupun bermain langsung tidak sama dengan teori yang dimaksud, tapi minimal teman-teman mengenal strategi para grandmaster atau kombinasi-kombinasi yang dilakukan oleh para grandmaster baik dari zaman dulu, zaman pertengahan atau zaman sekarang. Baik, kita lanjut. Partai ini dimainkan oleh Nicolas Kortek melawan Rekvek di Helsinki Main Championship 1959. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, kuda C3 dan kuda F6. D4, E kali D4, kuda kali D4 dan gajah ke B4. Kuda kali kuda, pion kali kuda, gajah ke D3. Dilanjutkan dengan D5, E kali D5, C kali D5, rokade dari putih, hitam rokade, dan gajah G5. Setelah dipin kuda ini, C6 dijawab oleh hitam. F3 menteri, E7, benteng AG1 dan benteng G8, benteng ke-5. Di sini teman-teman dibalas dengan gajah ke E6. Artinya dari hitam betul-betul menutup ruang gerak atau serangan daripada putih. Benteng ke D1 dan dibalas dengan raja ke H8. Kuda ke E2, kuda ke D7. Menantang pertukaran di sini sekaligus mengancam benteng. Gajah kali gajah, menteri kali gajah, dan benteng ke-3. Dibalas dengan menteri ke B4. Ingin mengancam pion di sini sekaligus menghilangkan ikatan dari pin benteng dari putih teman-teman. Kuda F4 dengan maksud mengancam gajah terang dari hitam sekaligus mencegah untuk mengancam menteri. Di sini menteri ternyata teman-teman tertarik di pion B2. Kuda di sini memukul gajah. Pion memukul kuda dan di sini teman-teman gajah memukul pion H7. Perhatikan. Langkah ini sangat susah dibaca teman-teman, karena belum ada serangan yang sangat vital sebenarnya dari putih, tapi dia membuang gajahnya. Namun, jika di sini dipukul oleh raja teman-teman, akan datang F7 menteri, yang mana persiapan checkmate-nya dengan benteng di closing ke H3 bukan? Dan ketika F6
untuk mencoba melindungi checkmate tersebut, maka di sini tetap dicek H3. H6 tentu dia harus kehilangan menteri, dan setelah dipukul di sini putih tidak akan tertarik lagi dengan kuda, akan menaikkan benteng D3. Benteng ke-8 misalnya, tetap di sini ancaman checkmate. Terbaik kuda ke-5 misalnya. Maka di sini pion dipukul sekaligus cek H5 dan checkmate. Kembali ke posisi partai. Di saat gajah ini diberikan, langkah partai kuda ke F8 teman-teman. Dan gajah ke D3 lagi. Dilanjutkan dengan raja ke G8, menteri ke H5, menteri B4, dan di sini dijawab dengan C3 teman-teman. Tentu untuk mengalihkan perhatian dari menteri ini. Tapi masalahnya jika dipukul pion tersebut dia harus kehilangan menteri. Menteri ke B7 ternyata. Benteng ke H3 dan E5. Di sini teman-teman, gajah cek ke H7. Tentu pilihannya sangat sulit. Dipukul apakah dengan kuda atau harus menghindar ke H8 raja hitam. Jika dipukul dengan kuda teman-teman, akan datang menteri cek F7 dan benteng F3 cek. E6, menteri G6 cek. Ujung-ujungnya harus kehilangan menteri teman-teman. D7, benteng F7. Setelah ditutup, tentu dipukul. Dipukul, maka di sini harus kehilangan menteri. D6, menteri hilang. Kembali ke posisi di saat cek ini teman-teman. Misalnya di posisi ini tidak dipukul pun berbahaya, tapi langkah partai teman-teman, hitam menjawab dengan raja ke H8 sekaligus merebahkan raja, alias menyerah. Kenapa kok bisa menyerah? Baik, jika dilanjutkan pun teman-teman akan ditarik mundur gajah ke G6 sekaligus cek, karena yang cek bukan gajah alias menteri, tidak bisa dipukul gajah tersebut. Dan satu-satunya hanya ke G8, langsung checkmate teman-teman. Makanya di posisi raja ke H8 sekaligus merupakan raja dari hitam, alias menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Putih dipegang oleh Kalas Ugo dan hitam dipegang oleh Antonio Martin di Italia pada tahun 1954. Dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda C6, kuda C3, kuda F6, D4, E kali D4, kuda kali D4 dan D6, kuda kali C6. Pion kali kuda di sini, gajah D3 dan gajah ke 7. Kedua pemain di sini langsung sama-sama rokade teman-teman. F4 dengan serangan sayap raja langsung arah dari putih. Benteng ke B8. Menteri F3, H6, B3, gajah ke-6 dan gajah ke B2. Serangan terselubung gajah ini teman-teman, yang susah ditebak nantinya. C5, benteng A ke B1, A5, H3, dan kuda ke-8, kuda ke-2, F6. Hitam sudah mempersiapkan pertahanan terlebih dahulu daripada menyerang teman-teman. Di sini langkah sunyi dari putih untuk melihat langkah selanjutnya dari hitam dengan menaikkan A4. Ini langkah yang mungkin kurang berarti teman-teman, tapi langkah sunyi ini hanya untuk melihat pergerakan habis itu mau melangkah kemana lagi dari hitam. Ternyata raja ke 8, hitam juga membuang tempo di sini teman-teman. Gajah C3 dan C6, benteng B ke D1 dan menteri ke B6. Sekarang sudah mulai terlihat
serangan dari hitam, yakni ingin menghancurkan pertahanan putih lewat sayap menteri, teman-teman. Raja K1 dan D5. F5 dilanjutkan dengan gajah ke G8. Kuda ke F4. Persiapan untuk cek di sini. Gajah ke F7 langsung menunggu kedatangan kuda di sini, teman-teman. Dan di sini pion kali pion. Pion kali pion, ternyata putih hanya untuk mengalihkan perhatian dari langkah kuda tersebut, yaitu tetap memukul pion D5. Gajah kali kuda, menteri kali gajah, kuda ke C7. Setelah diancam menteri, F3 kembali. Benteng F ke D8 dan gajah ke C4. Kuda ke 6. Menteri ke 2. Perhatikan. Di sini, teman-teman, dari hitam langsung menyerah. Kenapa menyerah? Karena ada dua perwira yang terancam sekaligus, teman-teman. Di waktu yang bersamaan, apakah kuda atau gajah yang harus hilang? Karena mustahil untuk bisa dilindungi dua-duanya, teman-teman. Jika misalnya gajah ke D6, maka di sini kuda yang hilang. Baik. Bagaimana kalau misalnya kuda yang ke C7? Maka gajah yang hilang. Tentu di sini hitam kalah satu perwira, teman-teman. Makanya di posisi tadi hitam langsung menyerah di saat posisi menteri ini E2. Kita lanjut ke partai berikutnya. Putih dipegang Joseph Hollas dan hitam dipegang Jeremir Florian di CSR Championship 1956, teman-teman. Dimulai dari E4, E5 dan kuda F3, kuda C6, kuda C3, kuda F6, D4, E kali D4, kuda D5, gajah ke E7. Tentu berbeda dengan varian sebelumnya, teman-teman. Di langkah ini gajah F4 langsung dan D6, kuda kali D4, kuda kali D4, dan di sini kuda ke B5. Langsung rokade dari hitam, teman-teman, karena ancaman cek sekaligus menggarpu benteng tidak bisa dihindari. Kuda kali pion C7, dan di sini gajah ke F6, teman-teman. Melirik pion yang di B2, gajah ke D3, sekaligus mengancam kuda di sini. Di sini kuda tidak ada jalan yang bagus, teman-teman. Tapi niat dari hitam ini, langkah ini membuang kuda dengan memukul pion F2 untuk mendobrak pertahanan atau sekaligus agar tidak bisa rokade dari putih. Diterima tawaran itu, gajah cek dan G3. Tentu di sini sangat berbahaya sebenarnya posisi raja putih. Benteng ke B8 dan H3, G5, gajah ke D2, gajah ke E5 cek. Di sini kembali lagi ke F2, teman-teman. Gajah G7 dilanjutkan dengan menteri ke H5. Tentu di sini adalah ancaman checkmate. Kembali ke posisi partai, teman-teman. Di saat raja ini F2, jika misalnya gajah ke D4 lagi, tentu di sini akan diadu, teman-teman. Maka tidak mungkin langkah berulang. Baik. Kembali ke posisi di saat raja F2, gajah G7 dan menteri H5, H6, H4. Serangan dimulai dari putih yang susah untuk dibendung, teman-teman. Kuda ke E5 di sini. Dibalas dengan pion kali pion. Dan gajah ke G4. Langkah menteri sekilas terjebak di sini, teman-teman. Menteri ke H4 dan H5. Tentu menghalangi kemungkinan langkah menyerang karena sudah terkunci menteri dari putih, bukan? Tapi langkah brilian ini, teman-teman. Langsung melepaskan kuda sekaligus cek
ke F6. Akhirnya tawaran itu susah untuk ditolak dan memaksa hitam untuk memukul dengan gajah. Pion memukul, sekaligus ada ancaman checkmate, bukan? Kuda ke G6, menutup sekaligus mengancam. Akhirnya di sini menteri G5, teman-teman. Menteri di sini memukul kuda dan menteri K6. Menteri C5 cek. Gajah K3, hitam menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini, teman-teman, dimainkan oleh Kirillov Valentin melawan Kali Bailey Sultan di turnamen kandidat pada tahun 1959, dimulai dari E4, E5 dan kuda F3, kuda C6, kuda C3, kuda F6, D4, E kali D4, kuda kali D4, gajah ke B4, kuda kali C6, dibalas pion kali kuda dan gajah ke D3, D5, diterima, C kali D5, putih rokade, hitam rokade, dan gajah ke G5, C6, menteri F3, gajah ke E7, dan benteng A ke E1. Setelah diancam gajah gelap dari hitam ini, teman-teman, gajah ternyata menutup langsung E6, E2 kuda, D7, memaksa pertukaran di sini dan diterima oleh putih. Menteri kali gajah, kuda ke D4. Tentu di sini lagi-lagi akan mengajak pertukaran atau harus kehilangan pion. Kuda C5, gajah F5, menteri F6, dan di sini, teman-teman, kuda kali C6. Sekilas langkah ini akan rugi dari putih, teman-teman. Tapi perhatikan, jika di sini gajah kali gajah atau pakai menteri pun, maka akan datang kuda cek terlebih dahulu. Halapan di sini akan dipukul oleh menteri, teman-teman. Menteri kali menteri, maka di sini kembali ke posisi imbang, tapi putih unggul pion, teman-teman. Namun jika di posisi tadi dipukul dengan menteri, teman-teman, itu lebih fatal atau konyol, karena akan datang kuda cek sekaligus menggerbu menteri. Kembali ke posisi di saat kuda kali C6 langkah partai, menteri ternyata tertarik di pion B2. Langsung dibuang, teman-teman, dengan gajah memukul pion H7. Setelah cek ini, ternyata, teman-teman, raja tidak berani mengambil melainkan lari ke halapan. Menteri H5 dan menyerah dari hitam, teman-teman. Karena kalaupun misalnya F6, tentu di sini yang susah dihindari adalah cek sekaligus memberikan gajahnya. Dan setelah di sini dipukul, apakah pakai gajah itu mustahil? Tentu di sini pakai raja. Setelah pakai raja, kuda cek ke E7, checkmate, teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir ini, teman-teman, dimainkan oleh Mekeltal putih dan Artur Dazik buah hitam di Latvian Championship 1952. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, kuda C3, kuda F6, D4. Di sini tidak diterima oleh hitam, melainkan dia menjawab D6. Gajah ke B5 dijawab oleh Mekeltal. Sekarang baru diterima, teman-teman. Kuda kali pion, gajah D7, dan gajah kali kuda. Pion ternyata yang mukul dari hitam, bukan gajah, teman-teman. Menteri F3 dilanjutkan gajah G4. Setelah mengancam menteri, bergeser ke G3 dari Mekeltal.
dan dibalas dengan C5 teman-teman. Lagi-lagi mengancam kuda dari hitam, kuda ke F5. Di sini teman-teman dipukul oleh gajah langsung. Pion kali gajah, menteri ke D7. Setelah ingin mengancam pion ini, gajah G5 teman-teman. Dari Mekeltal tidak menjaga pion melainkan mengancam kuda. Jika di sini menteri hitam tertarik dengan pion, tentu di sini akan rokade, mengabaikan langkah tersebut teman-teman. H6, maka di sini baru dipukul. Setelah dipukul oleh menteri, dicek teman-teman. Langkah terbaik di sini hanya bisa bergeser. Jika di sini ditutup dengan gajah oleh hitam teman-teman, maka tentu datang menteri yang tergarpu. Ketika di sini langkah terbaik mengecek dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian, tentu dipukul. Setelah dipukul, dia harus kehilangan gajah teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat gajah G5 ini teman-teman. Langkah partai dimainkan oleh hitam, gajah ke E7, dan dijawab dengan Mekeltal langsung rokade pendek teman-teman. Menteri di sini mukul pion, benteng F ke E1, sekaligus mengepin gajah jika hitam memaksakan rokade. Ternyata hitam tidak memilih untuk rokade karena tahu konsekuensinya harus terancam gajahnya. Raja ke F8, menteri ke E3 di sini lagi-lagi mengancam gajah gelapnya, benteng ke E8. Di sini langsung dipukul oleh Mekeltal. Menteri di sini memukul gajah dan kuda ke D5. Menteri ke D4 mencoba memaksa pertukaran di sini, tapi ditolak oleh Mekeltal dengan menteri ke F3. Tentu di sini ancamannya cukup pelik teman-teman. Jika di sini gajah ke D8 teman-teman, maka tentu akan dipukul. Dan setelah dipukul oleh raja, datang benteng C F8. Tentu di sini akan datang kuda kali C7. Ketika dipukul, maka ancaman checkmate yang tidak bisa dihindari. Ditutup pun teman-teman tetap mat. Kembali ke posisi di saat menteri F3. Langkah partai dimainkan oleh hitam C6 dengan mengancam kuda ini teman-teman. Langsung lari ke C7. Dari Mekeltal hanya ingin mengambil kualitas teman-teman sebenarnya, tapi ternyata dia tidak mau teman-teman. Dia bergeser ke C8. Dia lupa kalau ada kuda E6 cek. Dan di partai teman-teman, di posisi ini dari hitam menyerah. Kok bisa menyerah? Karena dia harus kehilangan menteri teman-teman. Walaupun bergeser raja, menteri tetap hilang. Baik, itulah langkah dari Mekeltal sebagai penutup teman-teman. Jangan lupa jika selalu menganalisa catur, perbanyak minum air putih sekali lagi. Karena kekurangan air putih membuat teman-teman mudah sakit kepala. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.